Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk membahas soal latihan utul. Nah, kali ini kita bahas soal latihan utul untuk nomor 6 sampai dengan 10. Oke. Oke, lanjut nomor 6. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa aja nih? Ubur-ubur, cacing, karang, kerang, kupu-kupu. Nah, hewan yang tergolong memiliki lapisan tubuh triploblastik adalah, nah, yang mana aja yang termasuk ke dalam lapisan tubuh triploblastik? Nah, apa sih itu lapisan tubuh triploblastik? Oke, lapisan tubuh triploblastik adalah lapisan tubuh yang terdiri dari 3 lapisan ya. Kalau ada tri berarti 3. Apa aja? Yang pertama itu adalah ektoderm. Ini lapisan luar. Yang kedua adalah mesoderm, lapisan tengah, dan yang ketiga adalah endoderm, lapisan dalam. Nah, mana aja yang termasuk ke dalam ektoderm, mesoderm, endoderm yang memiliki ketiga lapisan tersebut? Nah, kita bisa lihat nih, ada ubur-ubur, cacing, karang, kerang, dan kupu-kupu. Nah, yang memiliki lapisan triploblastik itu adalah Annelida, lalu moluska, juga arthropoda. Nah, ini yang triploblastik yang memiliki 3 lapisan. Mana yang termasuk Annelida? Nomor 2, cacing. Mana yang termasuk moluska? Nomor 4, kerang. Mana yang termasuk arthropoda? Nomor 5, kupu-kupu. Nah, lalu bagaimana dengan nomor 1 dan nomor 3? 1 dan 3 itu termasuk ke dalam golongan Cnidaria ya, atau Colenterata gitu ya. Nah, ini ya termasuk ke dalam Colenterata. Ini juga Colenterata. Ini nanti masuknya ke dalam hewan yang memiliki lapisan tubuhnya itu dipoblastik. Hanya 2 lapisan gitu ya. Oke, berarti jawabannya yang 2, 4, dan 5, yang D gitu. Lanjut nomor 7. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Oke, ini ada jaring-jaring makanan. Jika populasi burung elang hilang, hal yang akan terjadi adalah apakah populasi tikus berkurang, apakah populasi katak berkurang, apakah populasi sawi bertambah, populasi burung pipit berkurang, atau populasi ulat bertambah. Oke, ini ada elang, katak, belalang, burung pipit, ulat, bunga sepatu, sawi, dan tikus. Nah, kita tinggal lihat arahnya ya. Nah, nih, tanda arah begini. Contoh bunga sepatu ke ulat, berarti bunga sepatu dimakan ulat. Ulat dimakan bunga pipit dimakan elang. Gitu. Atau dari sini, sawi. Sawi dimakan ulat. Ulat dimakan burung pipit dimakan elang. Ini, sawi dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit dimakan elang. Sawi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Atau lewat jalur sini, sawi dimakan tikus, tikus dimakan elang. Oke, nah tinggal kita lihat. Jika elang itu hilang. Oke, elang hilang. Apa yang akan terjadi? Nah, berarti kalau elang hilang, tidak ada yang makan burung pipit, tidak ada yang makan katak, dan tidak ada yang makan tikus. Artinya, tikus itu bertambah populasinya, katak itu bertambah, dan burung pipit bertambah. Ada di sini jawabannya, tikus bertambah, burung pipit bertambah,
dan katak bertambah tidak ada, gitu ya. Berarti bukan. Kemudian, kalau kataknya bertambah, maka belalang pun akan berkurang, gitu ya. Burung pipit bertambah, ulat juga akan berkurang. Belalang juga akan berkurang, gitu. Nah, apa yang terjadi, gitu ya? Kalau belalangnya berkurang, maka sawi akan bertambah, seperti itu. Bunga sepatu juga akan bertambah. Maka jawaban yang tepat adalah C. Populasi sawi bertambah. Oke, itu jawaban nomor 7. Oke, lanjut nomor 8. Bacalah artikel berikut dan temukan dampak merkuri terhadap manusia. Oke, ada berita nih ya. Kesimpang siuran mengenai ada atau tidak penggunaan merkuri di area penambangan rakyat Kabupaten Poboya Palu terjawab sudah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cukup yakin masyarakat penambang di Poboya sebetulnya telah cukup lama meninggalkan penggunaan merkuri. Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 KLHK, Yun Insani menegaskan, kini warga penambang menggantikan merkuri dengan sianida. Dijelaskan dari hasil pengambilan sampel rambut saat melakukan observasi langsung ke area pertambangan sekitar bulan Maret dan Agustus 2017, didapati ada rambut penambang yang mengandung merkuri. Namun dari hasil pengamatan, itu merupakan dampak penggunaan merkuri di beberapa tahun sebelumnya. Efeknya kan akumulasi, makanya merkuri itu disebut bioakumulasi. Jadi mungkin sudah 2 atau 3 tahun mereka sudah tidak pakai merkuri. Tapi sebelumnya mereka pakai sehingga itu bisa kita lihat di rambutnya. Kini yang dipastikan KLHK adalah warga mendapat edukasi yang baik atas penggunaan sianida. Yang diinginkan pihaknya, penambang dapat memakai sianida itu secara bertanggung jawab. Karena inilah tim KLHK akan mengawasi dan selalu mengedukasi penggunaan sianida di penambangan emas. Jika saja benar ditemukan adanya merkuri di penambangan rakyat Poboya, maka dampak yang terjadi pada manusia yang terpapar bahan tersebut adalah, oke, kita lihat pilihannya. A. Denyut jantung melambat, hilang kesadaran, kejang, kerusakan pada paru-paru, tekanan darah rendah, dan mengalami gagal napas hingga menyebabkan kematian. B. Mengakibatkan anemia, usia sel darah merah jadi pendek, tekanan darah tinggi, merusak sistem saraf, dan menurunkan kecerdasan. C. Mengakibatkan gangguan mental, menurunnya kemampuan syaraf sensorik, motorik, syaraf pusat di otak, dan kelahiran cacat. D. Ginjal mengalami keracunan, kerja jantung terganggu, dan tulang-tulang mengalami penunakan. E. Mengakibatkan iritasi usus, kerusakan syaraf dan sel, kelainan kulit atau melanoma, serta kanker usus. Nah, mana yang menyebabkan terjadinya atau efek dari penggunaan merkuri? Nah, kenapa di sini beritanya gitu ya, mengalihkan gitu ya, menggunakan sianida gitu ya, untuk menggunakan sianida dibandingkan merkuri gitu ya, karena ternyata untuk keefektifan dalam penambangan emas gitu ya, sianida itu lebih efektif gitu ya, sehingga hasil yang didapatkan itu lebih tinggi gitu, 80% emas bisa dihasilkan gitu dari bijinya dibandingkan menggunakan merkuri yang hanya 40%. Itu kemudian merkuri itu juga dianggap lebih berbahaya daripada sianida. Ya, apa efeknya dari merkuri? Nah, merkuri itu dapat menyebabkan denyut jantung melambat, hilang kesadaran, kejang, kerusakan paru-paru, tekanan darah rendah, dan mengalami gagal napas hingga menyebabkan kematian, gitu ya. Itu jawabannya yang A. Lanjut nomor 9. Oke, tanaman kayu cendana merupakan tanaman yang banyak manfaatnya seperti sebagai aromaterapi, bahan pembuatan dupa, campuran parfum, dan rempah-rempah. Minyak dan bau harum dari kayu tanaman tersebut memberi efek relaksasi sehingga dapat mengurangi kecemasan. Sayang tanaman tersebut sudah jarang dijumpai, mengakibatkan harga keekonomiannya menjadi tinggi. Apalagi tanaman tersebut sukar untuk dibudidayakan. Tindakan pelestarian macam apakah yang dapat dilakukan untuk melestarikan tanaman kayu cendana tersebut dalam waktu yang cepat? A. Menjadikan wilayah di mana tanaman kayu cendana hidup dijadikan tanaman nasional. B. Pemeliharaan dan pengembangbiakan intensif tanaman kayu cendana secara ex situ.
C. Memberikan perlindungan yang ketat terhadap tanaman kayu cendana tersebut dengan membuat peraturan berisikan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. D. Diuji cobakan penanaman di banyak wilayah untuk mencari tempat yang paling cocok bagi tanaman kayu cendana. Dan E. Pemanfaatan teknologi melalui teknik kultur jaringan eksploran tanaman kayu cendana secara insentif dan perkembangan dan berkesinambungan. Oke, mana yang tepat ya jawabannya? Oke, ini yang diinginkan adalah tindakan pelestarian macam apakah yang dapat dilakukan untuk melestarikan tanaman kayu cendana tersebut dalam waktu yang cepat. Nah, ini kita garis bawahi nih, waktu yang cepat, gitu ya. Nah, cara, gitu ya, budidaya yang dihasilkan dalam waktu yang cepat, gitu ya, itu adalah menggunakan teknologi teknik kultur jaringan. Kita ketahui bahwa teknik kultur jaringan ini kelebihannya adalah budidayanya dilakukan dalam waktu yang cepat, lalu tempatnya juga tidak terlalu luas, gitu. Dan hasil keturunannya sama dengan indukannya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah E, gitu ya. Untuk pelestarian tanaman dalam waktu yang cepat adalah yang E, pemanfaatan teknologi melalui teknik kultur jaringan eksplan tanaman kayu sehingga secara insentif dan berkesinambungan. Itu nomor 9. Lanjut nomor 10. Perhatikan struktur jaringan penyusun organ berikut. Oke, ini jaringan tumbuhan. Nah, bagian X berfungsi untuk A. Memperkuat jaringan di dalam daun, B. Tempat keluar dan masuknya CO2 dan O2, C. Menjaga permeabilitas daun terhadap perubahan suhu, D. Lalu lintas air dan mineral sampai ke daun, E. Menjaga kelembaban daun dari perubahan suhu. Oke, ini ada tanaman, ini di zoom pakai mikroskop gitu ya, dan ini di zoom lagi. Oke, kita lihat tandain yang ini. Ini di bagian luar ya, di bagian luar ada celah gitu ya. Nah, dilihat gambarnya seperti ini. Gambar apakah ini? Oke. Ini adalah bagian epidermis ya. Nah, bagian epidermis yang memiliki celah itu namanya adalah stomata. Nah, stomata ini sebagai keluar dan masuknya udara gitu ya. Baik itu CO2 ataupun O2. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah B, tempat keluar dan masuknya CO2 dan O2. Kalau yang memperkuat jaringan di dalam daun apa? Yang memperkuat jaringan di dalam daun itu adalah jaringan penguat ya. Ada kolenkim dan sklerenkim. Itu. Lalu lintas air dan mineral sampai ke daun itu ada silem. Gitu ya. Oke, itu nomor 10 jawabannya yang B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.